Selamat malam Pak, kami kelompok 6 akan mempresentasikan tugas forensik IT kami menggunakan algoritma atau tools OSSEC. Yang pertama-tama kami perkenalkan dulu, saya Yosef Kurtino Solo dengan NIM 2270231053. Saya Andika dengan NIM 2270231047. Saya relasi dengan NIM 2270231107. Saya Wisnu Bertus Manurung dengan NIM 2270231065. Yang pertama, OSSEC adalah open source HITS atau security, adalah sebuah sistem deteksi intrusi berbasis host. Notabene host based intrusion detection system atau HITS yang bersifat sumber terbuka atau open source. Alat ini dirancang untuk memantau keamanan di dalam sebuah sistem operasi seperti Windows atau Linux secara mendalam dan menyeluruh. Fungsi utama dalam cyber security yang pertama, analisis log atau log analis. OSSEC membaca dan menganalisis log sistem secara real time untuk mendeteksi tanda-tanda serangan seperti percobaan login paksa atau brute force. Yang kedua, pengecekan integritas file integrity atau checking bisa disebut FIM. Alat ini mencatat checksum atau sidik jari digital dari file-file penting dan akan memberikan peringatan jika ada perubahan yang tidak sah. Ini sangat krusial dalam forensik untuk membuktikan adanya modifikasi data. Yang ketiga, deteksi rootkit. OSSEC memindai sistem untuk mencari komponen tersembunyi atau malware yang mencoba memanipulasi kernel atau proses sistem. Yang keempat, respon aktif. Bisa disebut aktif respon. OSSEC dapat melakukan tindakan otomatis untuk menghentikan serangan, misalnya dengan memblokir alamat IP penyerang melalui firewall secara otomatis. Oke, berikutnya tools yang kami gunakan adalah yang pertama Oracle VirtualBox, dan kedua Ubuntu dan OpenSense. Nah, peran masing-masing tools yang kami gunakan ini, yang pertama Oracle VirtualBox, ini berperan sebagai lab. Di sini kami menjalankan Ubuntu secara terisolasi tanpa mengganggu Windows asli kita. Yang kedua Ubuntu, ini berperan sebagai OSSEC Service atau Manager. Semua log forensik dari laptop Windows akan dikirim dan disimpan di Ubuntu ini. Dan yang terakhir itu OpenSSH, ini berperan sebagai pintu masuk sekaligus target simulasi. Nah, kita bisa menggunakannya untuk meremote Ubuntu atau mensimulasikan serangan brute force untuk melihat apakah OSSEC ini bisa mendeteksinya atau tidak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Andika. Ya, ini urgensi keamanan host. Yang pertama, keamanan perimeter versus host. Keamanan jaringan saja tidak cukup. Jika penyerang berhasil menembus firewall sistem di dalam host, harus memiliki pertahanan sendiri. Yang kedua, ancaman internal dan eksternal. Resiko berasal dari akun yang disusupi, kesalahan konfigurasi, hingga serangan malware yang bersembunyi di level kernel atau rootkit. Yang ketiga, kebutuhan forensik. Investigasi membutuhkan data log yang tidak dapat diubah atau integritas data untuk mengetahui apa, kapan, dan siapa yang melakukan aktivitas mencurigakan. Mengapa menggunakan OSSEC? Yang pertama, open source atau community driven memungkinkan modifikasi sesuai kebutuhan spesifik tanpa biaya lisensi yang mahal. Yang kedua, cross platform support, mendukung berbagai sistem operasi Windows, Linux, dan MacOS secara bersamaan dalam satu manajemen pusat. Yang ketiga, efisiensi audit dan kepatuhan sesuai dengan standar audit IT seperti COVID yang sedang kami pelajari karena menyediakan audit trail yang sangat detail. Yang keempat, real time alerts, memberikan peringatan instan dalam hitungan detik saat terjadi pelanggaran keamanan. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke kesimpulan, kita akan dijelaskan oleh Wisli Albertus Manurung menggunakan demonstrasi OSSEC itu sendiri. Ya, sekarang saya sudah download Oracle VirtualBox Manager-nya dan file ISO Ubuntu-nya. Nah, di sini saya sudah mengisi ininya dan tinggal di running. Nah, ini sedang running, ini previewnya. Nanti kita pindah ke review dari Ubuntu OSSEC-nya, Ubuntu-nya untuk menyalakan tools OSSEC-nya.
Ya, di sini sekarang kita running Ubuntu-nya. Ubuntu. Ya, saya sudah menginstal sistemnya karena terlalu lama, jadi saya skip. Saya sudah masukkan nama server juga. Saya nama servernya Ungkris dan username-nya Wisli08, passwordnya Kris123. Nah, pertama-tama kita akan update sistemnya terlebih dahulu. Nah, lalu kita install build essential. Nah, di sini memakan waktu 1 menit. Kita skip saja. Nah, sudah terdownload. Sekarang saya install dependensi tambahan agar menginstal OSEC tidak ada hambatan atau error. Nah, sudah terinstall dependensi tambahannya. Sekarang kita install OSEC-nya. Nah, sini sekarang masukkan lokal, yes, email tidak perlu, yes, and terakhir, do you want to add more IPS to whitelist? Sini no. Ya, di sini OSEC-nya sudah terinstall, sekarang bisa kita jalankan.
Nah, ini ya tandanya OSEC sudah bisa dijalankan, bisa dicek juga status OSEC-nya. Nah, statusnya juga sudah running. Dan kalau mau ngetes, kita tes log alerts-nya. Nah, ini memeriksa log peringatannya. Nah, ini sudah memeriksa log alerts-nya dan sudah jalan. Ya, sekian dari saya. Ini tutorial penggunaan OSEC. Terima kasih. Nah, setelah dijelaskan oleh Wisli Albertus Manurung, kesimpulan yang bisa kita tarik ini adalah implementasi OSEC menggunakan Oracle VirtualBox dan Ubuntu berhasil membangun sebuah sistem keamanan AIDS yang sistematis untuk mendeteksi intrusi real-time dan penyedia bukti digital yang kredibel dalam analisa forensik itu sendiri. Sekian tugas kami dari kelompok 6. Pamit undur diri. Mohon maaf bila ada